Ya, selamat datang di Bahas Sepak Bola. Kita akan bahas tentang pemain-pemain timnas Indonesia yang berada di klub-klub Eropa, yang terutama headline-nya adalah Martin Paes, karena ini akan menjadi tantangan bagi Joel Hedman siapa yang akan dipilihnya di bawah Mistar. Yang kita tahu bahwa sebelum ada Emi Molyadi sangat baik, sangat bagus bermain bersama Cremonese di Serie A, dan saat ini Martin Paes kembali ke Eropa dengan klub besar di Eropa yaitu Ajax Amsterdam. Kemarin dia menjadi debutnya melawan NEC, di mana perebutan peringkat ketiga di pertandingan tersebut luar biasa yang berakhir imbang, walaupun beberapa peluang yang didapatkan dari Ajax tidak menjadi gol, tapi beberapa peluang dari NEC digagalkan oleh Martin Paes. Ini pemain luar biasa. Kita cukup bangga, sangat bagus sekali permainan dari Paes. Ya, mungkin dari awal ada rada-rada panik atau misal masih dalam penyesuaian di permainan, karena ini pertandingan pertama setelah berapa tahun dia tidak kembali ke Belanda, dan saat ini dia bermain sebagai penjaga gawang klub besar di Belanda, bahkan di Eropa, yaitu Ajax Amsterdam. Permainan luar biasa, banyak save, luar biasa juga dari segi penyelamatannya. Ini akan menjadi problem bagi John Hedman untuk memilih di kiper, karena menurut gua ini kita benar-benar dilimpahkan rezeki untuk di kiper, karena dua kiper kita bermain di klub terbesar di Eropa gitu. Yang pertama adalah Martin Paes, yang kedua adalah Emi Molyadi. Mungkin Emi Molyadi di peringkat bawah Cremonese, tapi menurut gua di Eropa luar biasa. Penyelamatan di Serie A ada salah satu yang terbaik juga, dan dia juga sedang ada pantauan dari klub-klub besar di Serie A. Kita akan lihat aja nanti di akhir musim seperti apa. Ya, kita lihat nanti adalah di FIFA Matchday di Maret. Ketika akan ada FIFA Matchday itu, yang kita akan lihat adalah siapa di bawah Mistar. Apakah Emi Molyadi atau Martin Paes? Karena gue melihat dua pemain ini sangat bagus, kontribusi luar biasa. Bahkan Emi Molyadi yang sudah lama di kecimpung Serie A malah sudah terlihat bagus, banyak save. Kalau nggak salah masuk 3 besar penyelamatan terbanyak di Serie A, dan itu menjadi kunci ya bagi dia untuk karirnya di Serie A ya. Bahkan bisa jadi dia akan direkrut sama klub besar. Dan yang saat ini yang berkembang adalah Martin Paes di Ajax. Gua ngeliat sangat baik, dan ini ada kesempatan baik, karena ketika ada kesempatan ini gua rasa harus tidak dibiarkan dilewatkan oleh Martin Paes, karena sebelumnya menjadi kiper lapis kedua, tiba-tiba kiper utamanya yang dipinjamkan dari Liverpool, kiper utamanya Ajax cedera, dan kesempatan Paes yang gua rasa ini sangat emas dan membuat pelatih sementara Ajax melihat bahwa ini akan menjadi pelatih utama yang gue lihat saat ini, karena pelatih kiper yang utamanya yang saat ini bermain, yang saat ini sedang cedera, itu adalah pemain di Liverpool yang kemungkinan akan kembali ke Liverpool. Dan yang gue dengar kabar, Ajax sangat senang dengan penampilan dari Martin Paes dan berencana Martin Paes akan menjadikan pilihan utama, dan musim depan akan mencari pelapisnya Martin Paes. Ini sangat bagus ya bagi kita sebagai pengagum atau penggemar timnas, melihat ada pemain timnas main di klub besar, bahkan klub besar di Eropa ya, bukan di Belanda. Ini klub besar di Eropa dan mempunyai 3 title Champions League, luar biasa. Dan ini gue berharap musim depan Ajax masuk ke Champions League dan membuat nama Indonesia makin besar, dan menjadikan Martin Paes menjadi pemain pertama Indonesia yang berlaga di Liga Champions. Gue berharap ada hal itu, dan kita akan makin bangga. Dan yang gue rasa jadi problem adalah pokoknya dari Joel Hedman akan kebingungan nanti di FIFA Matchday. Gue akan kebingungan dengan dua pemain ini. Ya, akan pasti mereka akan diuji coba, karena kan ini ada 3 pertandingan FIFA Matchday, FIFA Cup kayak gitulah. Jadi akan dicoba semua dari segi permainan. Gue nggak bisa memilih salah satu, karena dua-duanya tuh luar biasa. Satu ada yang terbaik di bola bawah, ada di bola atas, luar biasa. Dan kita lihat aja nanti seperti apa yang akan diawali oleh Joel Hedman untuk pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia. Apakah dari Martin Paes atau dari Emi Molyadi? Gue rasa dua kiper itu tidak bisa kita ragukan lagi, dan kita hanya menonton dan menikmati luar biasa. Yang saat ini yang pasti kita butuhkan sebenarnya ada di sosok lini depan, yang gue pikir kayaknya
John Hammond masih melalang buana untuk mencarinya. Semoga nanti ada ketemu striker terbaik untuk timnas Indonesia untuk bisa menjadikan timnas Indonesia makin besar gitu loh. Mungkin itu adalah salah satu karunia lah ya buat timnas Indonesia mendapatkan dua pemain di lini belakang, lebih tepatnya di kiper. Gue nggak sangka juga kita mendapatkan kiper yang bagus, dua-duanya masa di peaknya di umur 27 ke atas semuanya, dan kemungkinan besar juga akan direkrut klub besar seperti Emi Mulyadi. Ada isu bahwa dia akan direkrut kembali oleh Juve, kita nggak tahu karena kiper Juve gue lihat ya biasa-biasa aja, nggak sebagus itu, malah banyak blunder, dan kesempatan untuk kembali ke papan atas bisa terjadi untuk Emi Mulyadi. Ya sebelumnya dia pernah di Juve dan Inter, tapi sebelumnya kan sebagai pemain cadangan atau kiper kedua atau ketiga. Namun kayaknya untuk musim depan bisa jadi dia akan menjadi kiper utama, dan semoga saja ini akan menjadi kabar baik. Semoga Martin Paes akan bermain terus menerus week by week di Ajax Amsterdam, bahkan musim depan dia harus menjadi pilihan utama, dan berharapnya kita sebagai fans dia akan menjadi pilihan utama, karena mau bagaimanapun dia adalah salah satu yang membuat nama Indonesia baik dan besar ketika dia bermain. Dan semoga di FIFA Matchday Maret nanti kita akan menunjukkan permainan tim Indonesia luar biasa, dan ini modal bagus buat nanti di Piala AFF dan bahkan di Piala Asia nanti. Karena kita di Piala Asia nanti, kita menurut gua target dari PSSI akan lebih tinggi lagi ya, mungkin akan lebih lolos dari grup pasti, mungkin lebih ke arah ke 8 besar, kita nggak ada yang tahu, atau ke semifinal kita nggak tahu. Karena gue melihat kualitas ini bisa mencapai itu, tergantung dari taktik yang dibawa John Hammond cocok atau tidak, sesuai atau tidak dengan apa yang ada di sistem. Mungkin itu saja dari gua, sampai jumpa di Bahasa Sepak Bola selanjutnya. See you, bye bye, Bahasa Sepak Bola.